Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Setelah mungkin semalam daerah Lembang khususnya ya diguyur hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan air hujan kemarin membawa keberkahan di pagi hari ini, dan mungkin para penonton, anak-anak, guru-guru dan juga orang tua bisa merasakan ya betapa nikmatnya cahaya matahari di pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita dan juga guru-guru kita. Tak lupa kita juga berharap agar setiap amal yang kita perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, setelah minggu-minggu lalu kita banyak membahas tentang berbagai hal ya. Pasti banyak sekali hikmah, banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari setiap bintang tamu yang datang di acara GLS di pagi hari Selasa. Nah, tanpa terasa ternyata nih kita minggu ini sedang melaksanakan PAS Master Ganjil tahun ajaran 2020-2021. Selama ini kita tentu belum pernah bertatap muka secara langsung. Tanpa terasa ternyata sekarang udah mau PAS lagi nih. Gimana ya perasaan kita ya di selama pembelajaran daring? Pasti banyak sekali keluh kesahnya ya, seperti yang kemarin dijelaskan oleh teman-teman kalian, ada Randy dan juga ada Bagja. Nah, itu baru keluh kesah dari teman-teman kalian. Nah, sekarang Bapak ingin mengundang satu bintang tamu yang sangat spesial, khusus sebagai mungkin penutupan GLS di akhir semester ganjil ini. Tentunya masih berkaitan dengan pembelajaran daring selama pandemi. Siapa dia bintang tamunya? Mari kita panggil Bapak Kepala Sekolah SMP IPB 2 Holun, Bapak Asep Sofian SPD. Pak Asep. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gak tahu kenapa ya, ketika ada kepala sekolah yang jadi bintang tamu itu perasaannya jadi gempur. Saya ngomongnya jadi terbata-bata gini. Pak Asep sehat? Alhamdulillah, tadi sehat. Alhamdulillah, Pak. Tadi Pak Rizky membuka dengan bagaimana perasaannya ya. Iya. Saya tanya bagaimana perasaan Pak Rizky hari ini. Aduh, kira-kira gimana gitu, Pak? Kalau lagi dingin ya. Pak Asep, nggak terasa ya Pak, kita sekarang sudah mau masuk akhir semester ganjil tanpa pernah sama sekali ketemu dengan anak-anak yang pakai seragam, Pak. Kalau saya pernah sekali Pak, waktu kelas 17 pas foto ke sekolah mereka pakai seragam. Satu kali. Saya sendiri Pak sebetulnya ngelihat sekolah sepi banget ya Pak. Meskipun ya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil ya Pak selama pandemi. Tapi ternyata ya faedah-faedah itu bisa didapat ya setelah mau akhir semester ya Pak. Nah selama ini ya saya pribadi sebagai guru dan juga mungkin anak-anak yang sedang nonton juga pasti merasakan hal yang nggak jauh beda sama guru-guru nih. Tapi mungkin Pak Asep sebagai kepala sekolah pasti lebih tahu ya mungkin keadaan guru-guru gimana, keadaan anak-anak seperti apa, dan juga mungkin ada 1-2 orang tua yang curhat masalah pembelajaran daring di SMP IPB 2 Holun. Enaknya kita mulai dari guru-guru dulu ya Pak. Bagaimana tanggapan guru-guru selama masa pandemi belajar dari khusus di SMP IPB 2 Holun Pak? Baik.
Saya awalnya bismillah ya, lupa belum bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan dan sedang siap-siap mau PAS barangkali ya Pak Rizky. Jadi ketika pandemi ini hadir pada pertengahan Maret, lama ya, Maret itu jadi yang saya lihat dari guru-guru kan semuanya kaget ya, nggak hanya guru, mungkin orang tua, siswa, bahkan manajemen di sekolah, yayasan, semuanya kaget karena belum mempersiapkan formula yang tepat menghadapi kondisi ketika harus sekolah jarak jauh. Gitu. Nah, namun saya melihat guru-guru tetap mengimprove kemampuannya, Pak. Jadi walaupun banyak yang perlu dikeluhkan, seperti yang tadi bilang ya, tapi saya melihat di balik keluhan itu para guru tetap berupaya menghadirkan hal yang baru, gitu, belajar yang baru. Seperti saya lihat sekarang itu banyak guru-guru yang awalnya alergi dengan kamera, pada akhirnya mau tidak mau harus syuting. Yang awalnya buka YouTube itu hanya untuk apa ya, mencari media pembelajaran mungkin ya, atau untuk mencari hal yang sifatnya hobi pribadi, itu pada akhirnya harus buka YouTube untuk jadi YouTuber. Kemudian apalagi ya, bakat-bakat terpendam yang awalnya tidak muncul itu muncul ketika PJJ pada saat terpaksa. Saya melihat betul ada yang mengeluh ya, tapi saya juga melihat ternyata ada sisi lain nih yang membuat para guru dipaksa untuk mengeluarkan potensinya, gitu, Pak Rizky. Kemudian maju sampai ke awal tahun ajaran 2020 di bulan Juli, Agustus, September sampai akhirnya November nih, saya melihat para guru sudah mulai terbiasa dengan belajar jarak jauh. Gitu. Nah, namun ada kendala yang sampai saat ini belum terpecahkan, Pak. Manajemen waktu. Itu karena saya lihat sekarang para guru itu jadi apa ya? Lebih dari profesional, Pak. Biasanya kalau di sekolah kerja hanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 dan selesai di sana. Sekarang itu malah ada yang melampaui sampai maghrib, bahkan sampai malam meriksa LK, dan sebagainya. Bahkan Sabtu Ahad pun dipakai untuk bekerja. Iya, betul. Itu mungkin dari segi manajerial waktu jadi lebih apa ya, lebih panjang jam kerjanya gitu. Karena tentu beda lah ya ketika kita ke sekolah ngajar ketemu anak-anak dibanding dengan jarak jauh ngobrolin LK, dibawa pulang, meriksa. Bagaimana Pak Rizky meriksa 7 kelas dalam waktu yang sangat singkat? Bagaimana perasaannya? Oh, benar Pak. Sebetulnya kalau ngelihat jam kerja saya ya, kalau 8 jam itu cukup Pak. Cuman yang jadi bingung itu ketika jam kerja ada anak yang mengumpulkan KPL itu nggak selesai Pak. Terus juga ada beberapa anak yang belum ngumpul itu. Jadi sebetulnya mah kita tuh lama sama nunggunya Pak. Baru nanti pas sudah maghrib ditumpuk, nah kita boleh bekerja. Jadi memang ya jam kerjanya nggak bener gitu ya, nggak pasti ya Pak. Jelas. Itu mungkin hal yang sama dirasakan oleh anak-anak juga Pak. Jadi di rumah itu anak-anak tentu tidak seperti ketika di sekolah. Ketika anak-anak di jam sekolah kan fokusnya belajar nih. Saat di rumah mungkin ada yang dapat tugas tambahan dari orang tua, entah itu beres-beres, entah itu ngasuh adik, entah itu menemani adiknya yang PJJ juga, gitu ya. Jadi tugas yang pribadi mungkin akhirnya kejar-kejaran. Antara harus menuntaskan tugas dari sekolah dengan tugas dari orang tua, ini yang mana yang dahulukan nih, seperti itu. Tapi memang ini kondisi yang tidak menjadikan kita jadi generasi yang santai-santai gitu pada akhirnya ya. Kita harus berpacu dengan waktu nih, karena dengan tugas yang demikian banyak, load yang sangat banyak, ini melatih kita memilih waktu sebetulnya. Nah, ternyata keluhan tidak hanya lahir dari guru atau anak-anak, orang tua juga mengeluhkan sesuatu. Sampai ke pasien juga ternyata. Alhamdulillah. Beberapa sih ya. Tapi kalau dari persentase yang saya inventarisir nih, karena pernah meminta juga para wali kelas menyebarkan apa ya, bukan angket mungkin. Ya, saya memberi fasilitas lah, bagaimana kalau ada masukan, kritik, saran, maka diberikan. Nah, akhirnya dari setiap kelas data yang masuk kita ada 30, kurang lebih 30 yang kita seleksi yang ini perlu kita evaluasi nih Pak. Dari 30 inventarisir data itu,
kebanyakan orang tua meminta segera sekolah, pengen sekolah segera dibuka. Jelas ya. Saya juga sama ternyata. Ya artinya kan orang tua melihat ada sisi-sisi di mana pendidikan di sekolah tidak tidak kena gitu ke anaknya ya. Kemudian dari segi aktivitas, karena sekarang kebanyakan menggunakan handphone, orang tua banyak yang ngeluh. Ini unik sebenarnya Pak Rizky. Kita kan melarang anak-anak pakai handphone dulu ya, nggak boleh bawa HP ke sekolah. Sekarang 8 bulan anak pegang HP dan nyaris tidak terbatas itu waktunya. Walaupun sekolah tidak membebaskan ya. Jadi HP itu hanya dipakai saat PJJ, saat daring. Tapi pada kenyataannya ternyata ada anak yang dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan itu aktifnya dengan HP gitu. Alasannya ke orang tua belajar. Padahal Ya kita tidak tahu ya, belajar juga mungkin. Ini belajar yang lain, yang guru nggak tahu gitu. Bapak terkait dengan itu ternyata banyak sekali keluhannya dan juga banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita ambil. Oh iya Pak Rizky, ada yang terlewat. Ada yang bersyukur juga. Oh iya Pak. Iya ada. Jadi ada orang tua yang ketika normal gak pernah di rumah, ketika PJJ kan di rumah boleh. Alhamdulillah bisa memantau anak-anaknya. Tapi memang ini tidak banyak ya. Dua lah. Yang memang sangat sibuk, super sibuk ketika PJJ harus dipaksa di rumah nih WFH. Jadi bisa mantau nih dari pagi sampai malam tuh anaknya ngapain aja, bisa lebih intens ketemu dengan ayah, ibu, anak lengkap gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bukan hal yang perlu kita pertahankan dalam waktu yang lama ya. Tapi ini perlu disyukuri gitu. Alhamdulillah ternyata ada momentum di mana kita juga harus mensyukuri nikmat pandemi yang jadi akademi. Waduh, jauh sekali nih ternyata Pak Asep banyak sekali menampung masukan-masukan dari guru, dari anak-anak dan juga dari orang tua. Dan juga saya mendengar kalau ada 30-an orang tua yang ingin segera sekolah dibuka. Nah, kenapa nih Pak SMPT Ngoholdun sampai sekarang belum membuka? Terus juga kan kemarin sempat ramai itu Pak, tanggal berapa ya? Ada 20 November ya. 4 menteri, 3 menteri itu, menteri pendidikan, menteri agama, sama menteri kesehatan mengenai pembelajaran semester 6 Januari itu Pak. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Ini untuk menangkal hoax-hoax yang mungkin keluar juga ya Pak. Dan juga mungkin ada orang tua ataupun anak-anak yang nonton, gimana nih sebetulnya SMP gitu? Bakal buka nggak gitu? Nah, mungkin bisa kasih informasi yang jelas supaya orang tua dan juga anak-anak serta guru-guru nggak kebingungan gitu Pak. Baik. Kalau dari pernyataan Pak Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri mungkin ya, Menteri yang paling muda ya Pak sih. Beliau menyampaikan bahwa untuk semester 2 PJJ itu diperbolehkan, tatap muka diperbolehkan, itu diwajibkan gitu ya. Jadi kewenangannya ada pada pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua. Jadi tiga hal itu ya. Jadi ketika sekolah sudah mempersiapkan untuk membuka sekolah tatap muka, ada beberapa prosedur yang perlu kita siapkan ya, instrumen yang perlu kita lengkapi, sarana prasarana perlu disiapkan. Tahapan berikutnya adalah memperoleh izin dari pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan. Harus punya izin dulu ya Pak. Ketika dikatakan layak mendapatkan izin dan kemudian sudah siap, maka diperbolehkan. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah izin dari orang tua, karena hak sepenuhnya ada pada orang tua. Apakah anak saya diizinkan untuk masuk atau tidak, itu ada pada orang tua sebetulnya ya. Kemudian tatap muka di semester 2 juga dilaksanakan dengan sangat ketat protokolnya. Sekolah tidak akan langsung masuk 100% Pak. Normal kembali. Tidak langsung normal. Kemudian jamnya juga masih terbatas, hanya 4 jam sehari. Hanya 4 jam, berarti kalau kita mulai jam 7, jam 12 sudah beres ya Pak? Bubar Pak. Bukan jam 11 ini udah bubar ya? Aduh. Tapi setidaknya itu mengubah kerinduan kita lah. Nah Pak, berkaitan tadi dengan orang tua, hak bagi orang tua yang boleh memasukkan maupun tidak menahan anak-anaknya tuh. Gimana nih Pak, strategi sekolah untuk menyusun manajemennya gimana Pak? Kan orang tua kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang berani, ada yang ingin segera anaknya disekolahkan, ada yang khawatir ya. Khawatir mungkin. Yang perlu kita lakukan mungkin membuat orang tua teryakinkan dulu dengan kesiapan sekolah ya.
Ya, Iya. terreaktifkan dulu. Verifikasi dulu dari segi syarat prasyarat sudah aman, kemudian SOP kesehatan sudah dipastikan aman, maka orang tua insya Allah akan mengizinkan. Tapi kalau kita sendiri belum siap, Ya. orang tua pasti ragu ya. Nah, mengenai kesiapan sekolah Pak, apakah sekolah langsung akan berencana membuka, mengikuti prosedur yang ditetapkan itu, atau menahan dulu melihat contoh-contoh sekolah yang lain Pak? Alhamdulillah berarti dari bulan apa ya? Agustus atau September gitu, yayasan sudah membuat tim Satgas COVID di SIT Haldun di SMP Pak. Jadi sejak bulan lalu memang Ibu Ketua Pokjanya, Satgasnya sudah mempersiapkan beberapa tahapan-tahapan menuju perizinan. Jadi ini sudah tinggal mempersiapkan, sudah beberapa tahap yang kita lalui ya. Mudah-mudahan Desember sudah rampung dan Januari sudah mendapat izin untuk membuka sekolah gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Mohon dari semuanya. Ini buat anak-anak ini juga orang tua yang sedang menonton, SMP Haldun sudah alhamdulillah ya sudah punya tim Satgas penanganan COVID dan juga sudah memiliki apa ya Pak itu ya sudah menjadi tahapan-tahapan menuju ke tatap muka. Dan yang tidak kalah penting tadi ya ada izin dari orang tua. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah gimana kitanya ya Pak, kembali pada diri pribadi ya, guru-guru dan juga mungkin orang tua serta anak-anak, bagaimana menjaga diri mereka dari COVID-19 ya Pak. Karena kalaupun kita sudah menjajaki proses perizinan, tapi ternyata ada orang tua, ada guru, dan juga ada anak yang tidak disiplin menerapkan protokol, juga perizinan pasti bakal ditahan dulu ya Pak ya. Ya, memang ini perlu kerjasama dari semuanya Pak Rizky ya, tidak hanya satu atau dua pihak gitu. Kemudian nanti kalaupun kita diizinkan sekolah, karena masih sistemnya shifting, jadi per kelas itu hanya maksimal 18 orang dalam sehari. Artinya kan bergiliran, jadi anak-anak belum akan diizinkan sekolah setiap hari full 100% selama dalam tahun yang panjang ya, karena bagaimanapun juga di Lembang ini yang katanya aman ternyata banyak juga kasus yang kena ya, yang tidak terlaporkan. Mudah-mudahan saya doakan semoga semua warga SIT Haldun Allah jaga ya, Allah sehatkan gitu. Ayahnya, ibunya, keluarganya, para guru yang luar biasa sibuk sekali tetap sehat. Dan Pak ini Pak, untuk mengobati kerinduan mengenai sekolah, kan selama 8 bulan ini anak-anak nggak formal. Mungkin ada satu anak yang nggak pernah datang mungkin ya Pak ya. Atau juga mungkin ada orang tua yang belum pernah datang ke SMP Ibnu Haldun semenjak Maret. Ada nggak Pak yang baru nih dari yang bisa dilihat bangunannya Pak ya dari SMP? Ada nggak Pak yang baru yang mungkin bisa Pak Asep berikan informasi ke anak-anak dan juga orang tua yang sedang menyaksikan? Alhamdulillah di semester ini kita sedang membangun ruang kelas baru Pak Rizky dan juga toilet yang baru sudah jadi. Sudah jadi ya Pak ya. Biar nggak penasaran nanti ke sekolah aja pada saatnya. Jadi ada toilet yang baru, ada bangunan yang baru. Ya kita juga berbenah ya Pak untuk masalah itu. Datang ke sini sudah nyaman. Iya. Nitip promosi juga boleh Pak Rizky. Jadi insya Allah kita sudah buka pendaftaran kelas dulu yang baru ya. Oh iya Pak. Menerimanya 4 kelas ya Pak? Insya Allah 4 kelas. putra 2 kelas putri. Buat ada orang tua dan juga adik-adik, anak-anak yang punya adik maksudnya ya, ingin menyekolahkan anak SMP dulu, tenang aja. Karena kita sudah membuka putri ya Pak. Dan yang tidak kalah penting Pak, terakhir Pak, kita akan mendekati tahun ajaran baru. Kita punya agenda ada beberapa guru yang ngobrol masalah M karena ditanya oleh orang tuanya Pak, dan juga mungkin ada anak-anak yang hari ini katanya ya Pak ya mau pelaksanaan sendiri Pak. Kapan insya Allah hari mengadakan mengikuti simulasi ya, simulasi UBK dia untuk ikut simulasi ini. Yang perlu kita pahami adalah bahwa AKM itu tidak sama dengan ujian nasional ya Pak Rizky ya. Berbeda jadi ya Pak ya. Betul. Jadi suka ada kan katanya AKM itu pengganti ujian nasional untuk kelas 9 gitu ya. Nah sampai saat ini informasi yang saya dapatkan adalah bahwa kelas 9 tidak ikut AKM. Jadi untuk terakhirnya adanya hanya ujian sekolah saja. Sebentar Pak, itu gimana tuh nanti anak-anak bakalan
hal ada umpul deh, aku nggak ada. Ikut kakak itu gimana tuh Pak? Kan ada ujian sekolah Pak. Setelah Jadi kalau untuk kelulusan yang menentukan sekolah ya, Oh iya. dengan kriteria kelulusan minimum yang sudah pernah kita sampaikan kepada para orang tua ya kelas 9 tidak jadi santai-santai karena nggak ada UN ya, karena ada US, ujian kedinian, hafalan semester tetap ada gitu ya, tidak jadi hilang juga. Jadi memang ya ini buat anak kelas 2 nih. Jangan karena nggak ada info kelas yang mau AKM, jadi jangan halnya. Justru ini harus mempersiapkan dari sekarang ya Pak ya. Lalu tahun depan AKM buat kelas 8 ya berarti ya, buat kelas 8 yang nantinya ketika sudah ada hasil AKM-nya itu juga untuk memperbaiki pembelajaran kelas 9 ya. Iya. Begitu. Jadi ini juga bukan jadi bagian ujian buat kelas 8 sebenarnya ya untuk AKM ini. Hanya melihat apa ya, tolak ukur pendidikan yang sudah diberikan di Indonesia apakah merata atau tidak dan bagaimana hasilnya, apakah mencapai sesuai dengan atau tidak gitu. Nggak perlu khawatir. Persiapannya apa? Ya belajar aja lah. Bener. Karena orang tua suka bertanya-tanya kan, bagaimana persiapan SMP itu? Apakah mau ada belajar tambahan kah, atau mau ada program-program untuk persiapan AKM? Tapi sebetulnya itu tidak terlalu diperlukan ya Pak ya. Tidak. Yang perlu banget adalah bagaimana cara guru merubah pola pembelajarannya di kelas seperti apa. Karena ini sangat berpengaruh ya pada kemampuan studi gitu untuk menyelesaikan AKM tersebut gitu. Karena memang yang kan literasi sama numerasi ya. Nah, ini kan panjang kayak rantai gitu. Dari tahapan dasar sebetulnya. Dasarnya ada yang lepas jadi kayak rantai. Ya pasti kesannya juga tidak akan nyambung gitu ya. Nah, yang perlu berubah pertama kali bukan para siswa, tapi sekolah dan guru-guru. Sekolah dan guru-guru ya Pak ya. Saya sendiri harus berubah dulu pola sekolah seperti apa, baru menularkan para guru membuat pola belajar yang lain yang lebih baru, yang pada akhirnya bisa membuat para peserta itu lebih siap gitu dan lebih tercapailah kompetensinya gitu. Nah jadi pada akhirnya kan PR itu banyak banget nih PR-nya, capaian kognitif ke akhlak juga yang lebih besar buat SMP itu adalah bagaimana mewarnai anak-anak nih supaya jadi lebih soleh. Kalau sudah lo soleh, insya Allah pintar. Orang-orang yang soleh yang beradab berakhlak biasanya sih lurus dengan kemampuan akademiknya. Dan rata-rata para penghafal Al-Quran yang sudah rutin mencintai Al-Quran, senang hafal Al-Quran, otaknya jauh lebih mudah menyerap informasi. Gitu Pak. Jadi memang yang paling sulit itu justru bukan di AKM-nya ya Pak, tapi justru di ujian sekolahnya nih. Karena ujian sekolah itu bukan hanya masalah akademik aja ya Pak, karena ada diniyahnya tadi ya, ada hafalannya gitu. Nah ini justru yang harus dipersiapkan sama kelas 9 nih. Kelas 9 jangan sampai berleha-leha. Dan juga kelas 8 nih Pak. Saya kemarin juga lihat tuh waktu ada daftar beberapa anak kelas 8 yang memang sedang masa-masanya mungkin ya Pak ya, kurang begitu semangat untuk belajar. Itu juga jadi saya merasa aduh ini gimana nih, padahal kelas 8 tuh mau menghadapi pandemi ya Pak ya, AKM mau jadi pandemi ya. Menghadapi AKM gitu. Kira-kira ada tips dari Pak Asep buat anak kelas 8 yang sedang nonton nih, dan juga mungkin ada orang tua yang sedang menemani anaknya menyaksikan GLS pada pagi hari ini. Iya. Kalau kelas 8 memang kayaknya klasik ya Pak ya, dengan angkatan. Dari pertama SMP itu berdiri, kelas 8 ini punya karakteristik yang unik Pak. Jadi kalau di kelas 7 mungkin baru peralihan SD ke SMP ya, suasana anak-anaknya masih kentara gitu, jadi masih nurut ke orang tua, nurut ke guru gitu. Nah mulai kelas 8 mungkin terpengaruh hormon pubertas juga ya. Oh iya Pak. Udah mulai nih. Kalau kucing itu lagi menggeliat, lagi gitu pengen nyoba berontak nih, pengen ada aturan, pengen dilabrak. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Gitu. Memang di kelas 8 itu masa-masa kritis ya, masa-masa kritis. Nah, yang diperlukan adalah pendampingan orang tua dan guru sebagai sahabat, gitu ya. Jadi tidak lagi berperan sebagai orang tua atau guru yang otoriter nih, tapi
mereka sedang butuh teman, sedang butuh sahabat gitu ya. Kalau kelas 8-nya sudah katakanlah sudah merasa aman, ya, aman pada gurunya, aman pada orang tuanya, aman pada sekolahnya, akan terminimalisir lah mencari teman-teman yang lain. Karena kan di usia ini pengaruh teman itu sangat kuat, Pak Rizky. Salah pilih teman aja udah ke bawah gitu ya. Sesat ya. Tapi yang sangat berpengaruh adalah individu itu sebetulnya. Ketika dia yakin bahwa dia itu lahir sebagai seorang hamba Allah gitu ya, yang dia kejar adalah ridhonya Allah, akan sangat berhati-hati walaupun masih remaja gitu ya. Kita kan sangat sering mendengar kisahnya Muhammad Al-Fatih di usia muda sudah seperti apa, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para pemuda nih yang berusia belasan tahun itu sudah matang secara akal gitu ya, akil balik gitu ya, akilnya matang, baliknya juga sudah matang. Jadi secara psikologi sama secara biologi sudah matang dua-duanya. Nah di kita kan rata-rata sudah balik secara biologis, tapi secara psikologis akal masih anak-anak. Nah orang tua dan guru perlu apa ya? Perlu pendampingan yang lebih baik lagi sebagai teman mendekatkannya, tidak sebagai orang otoriter. Nah itu dia. Jadi kadang-kadang dulu ya saya sempat jadi wali kelas 8 juga nih Pak. Jadi ketemuan Pak. Dulu kan baik-baik aja. Ya dulu kan kelas itu baik-baik aja. Kenapa sekarang kelas 8 seperti ini gitu? Karena memang polanya harus berubah ya Pak. Berubah termasuk guru-guru dan juga orang tua. Dan juga anak-anaknya yang sedang nonton. Tadi Pak Asep udah bilang katanya penting sekali dalam memilih teman. Karena kalau kita salah memilih teman ya itu jadinya tersesat ya. Maksudnya bukan tersesat jadi dari segi agama ya, tapi tersesat dari segi pergaulan. Nah Pak Asep, ya, sepertinya saya ingin banyak sekali berbicara masalah sekolah, tapi karena waktu kita sudah terbatas, sudah dibatasi oleh waktu dan juga anak-anak akan melaksanakan PAS-nya. Saya kira untuk sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih jazakallahu khair yang telah menemani saya Pak di GLS pada pekan ini hari Selasa. Ketemu lagi kapan ya Pak kita sama Pak Asep ya? Semester baru insya Allah. Ketemu nih, mudah-mudahan ketemunya bukan di kayak gini Pak ya. Di sekolah Pak Asep sudah di depan anak-anak jadi peminum upacara. Kangen saya Pak. Sudah lama ya Pak ya. Sekali. Sekali lagi jazakallahu khair Pak Asep yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila saya banyak sekali salah Pak memilih kata karena ternyata berbeda ya kalau udah ngobrol sama. Terima kasih juga buat anak-anak yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk melaksanakan PAS masa banjir dan juga tetap semangat, tetap menjaga diri dan juga serta berdoa kepada Allah SWT agar di semester depan sekolah bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.